Syukur apakah dia semacam ajakan? Mazmur 100. Disiarkan kitab nih, Bang. Mazmur. Yang penting Mazmur. Enggak tidur sampai itu ya. Mazmur pasal 100 itu berbicara soal ajakan, mengajak jemaat, mengajak umat, mengajak orang lain untuk bersorak-sorak bagi Tuhan. Dalam Mazmur 100 deh kalimatnya seperti ini, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Jadi kira-kira kalau kita menggunakan intonasi termasuk dengan karena ajakan, sifatnya adalah ajakan membalat tapak kuato. Susi bangsia toke tabas itu Mazmur 105. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Iki manitam biasa teh pada awal liturgi gitu. Labangat, lapanombonan, lain desima biasa bang diote. Nah, dendang dete pemandu liturgi nalang di gobang riba, tiga orang kebangat, orang kepanombonan di gobang semua. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Nah, kalau nak tahu bersyukur tuh. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya. Nah di kuariten nama semangat tuh tahu. Mana di polo ya nanti mana semangat. Saya lakukan atau tak taruh mana semangat tuh. Itu kunci dalam beribadah. Iya namanya di polo nanti semangat tahu. Kenapa itu? Saya laku sundun atau ya dudun taruh uang siang. Mazmur 100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Perlu intonasi. Mazmur 13 itu soal atau 12 lah. Mazmur 12 itu apa? Tiga bukti mau. Mazmur 12 yang nakam sulanasa atau dia sifatnya itu apa? Permohonan, betul. Doa permohonan, doa minta tolong terhadap orang yang curang. Ya tedona liute untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur. Dan tak ada perlu dibahas tolan Mazmur. Itu adalah petunjuk. Seandainya lagu dinyanyikan do sama dengan D, do sama dengan G, do sama dengan A. Ya tedona liute berbicara soal petunjuk cara membacakannya ketika ini ditahlilkan. Susi kema bahasa Al-Quran itu silu terlalu salah atau karena ya itu dulu nanti bahasa Arabnya, bahasa Ibrani, dan ketika dibacakan susi atau mak pengajian bersih bara Elohim khas-samaim Kejadian pasal 1 atau ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Wet haaretz tohu wabohu. Langit belum berbentuk, kosong dan juga kacau balau. Sama itu bisa le kalau bebu udah birok atau bisa bagi me taruh tak taruh. Umpama tapak bahasa kita bahas itu misalnya ayat 2. Tolonglah kiranya Tuhan. Sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Melatapun bahasa itu dalam lantunan dan atau dalam irama permohonan. Sampai dengan misalnya Mazmur 13. Tolong di kopena nih. Tuhan berapa lama
pira para masaina kuat. Itu harus jelas. Ada apa tata lagi? Perlu juga memperhatikan siapa penulis. Misalnya, yaitu surat kiriman nabi-nabi, surat-surat Rasul Paulus, tahu bisa dibahasa susi Mazmur. Tahu bisa dipak susi Injil lumpasai. Itu masing-masing punya karakter. Karena penulis teks itu, penulis Alkitab itu punya karakter-karakter tersendiri. Jadi seorang lektor atau pembaca Alkitab itu harus mewakili, paling tidak mewakili semua karakter dari penulis Alkitab. Misalnya kalau kita masuk dalam Injil, kita bahas itu Injil gila perlu kita baca teh Markus lah. Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Untuk memperlihatkan karakter, paling tidak mewakili, paling tidak si sengaran dako ke pung Yesu, sehingga omo ke Simon, lah sehingga duko ke Andreas, kira-kira lah sadan atau intonasinya. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Malaysia siapa kata? Ada minggu bang Malaysia, kita ada Malaysia, sahabat alam evaluasi itu kan ada. Yesus berkata kepada mereka, oh, lama kan itu pun Yesus lako pindah. Simon solat Andreas. Oh, yang mau tahu lah nanti saya nggak mau tahu tuh intonasi itu. Itu untuk mewakili, paling tidak mewakili karakter Yesus. Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya. Ya toh, la susio miki Markus toh menceritakan itu apa ya teh? Kita harus mewakili lagi Markus yang menceritakan peristiwa ini ketika Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jalan di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Yang dibahas satu Injil